Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sangat baik, Bu. Baik, Ibu. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan Sinta memimpin doa dulu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan keagamaan kalian. Yang penting berdoa di doa selesai. Baik, terima kasih Sinta. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Diah Mahendri hadir? Hadir, Ibu. Ya. Adi Dharma hadir? Hadir, Ibu. Ida Ayu Ariska hadir? Hadir, Ibu. Pande Adi hadir? Hadir, Bu. Niluh Wayan Krisnayanti hadir? Hadir, Bu. Nah, dan Sinta tadi yang memimpin doa ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mempresentasikan sesuatu. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Apa yang Ibu tampilkan? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kembali lagi bersama Ibu Laksmi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu meminta kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama ya. Diaktifkan mikrofonnya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kecil. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kecil. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu, kedengaran, Bu. Terima kasih anak-anak. Kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu ingat menyanyikan lagu Indonesia Raya ya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan literasi. Siapa ingin membaca? Memberikan sebuah bacaan untuk teman-temannya? Saya, Bu. Boleh, silahkan Sinta. Minuman kunyit asal merupakan minuman yang diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia, hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduh dengan air hangat. Terima kasih. Baik, terima kasih.
kasih Sinta. Beri tepuk tangan untuk Sinta dulu. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu sekarang kita memasuki tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah kalian akan Ibu berikan mengamati gambar dan berdiskusi, kalian mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual. Kemudian, setelah kalian mengamati gambar dan berdiskusi, kalian mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah membaca teks dan berdiskusi, kalian mampu mengomunikasikan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Nah, sebelumnya, apakah gambar yang Ibu tampilkan terlihat? Terlihat, Ibu. Terlihat Bu. Ya, ada gambar apa saja di sana yang kalian lihat? Yang pertama, gambar apa ini kira-kira ya? Sepeda motor, Bu. Sepeda motor. Gambar yang kedua? Gambar mobil Bu. Gambar mobil ya. Tahukah kalian dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar yang di samping kalian ini? Yang di samping ini? Minyak bumi. Iya, dari minyak bumi ya. Baik. Ada yang mau membantu Ibu membaca? Saya. Silahkan, Ilo. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena didukung dari minyak bumi. Ya, terima kasih, Ilo. Ya, minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita bisa memanfaatkan minyak bumi untuk berbagai aktivitas di kita. Berikutnya kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, di mana gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, pada bacaan yang tadi sudah dibacakan oleh Ilo, ada yang tahu yang mana yang gagasan pokok dan yang mana yang gagasan pendukung? Ini dari teks yang tadi ini, yang dibacakan oleh Ilo. Saya, Bu. Tahu, Bu. Ya, silakan Dayu. Yang mana yang namanya gagasan pokok dari teks ini? Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Itu gagasan pokoknya, Ibu. Ya, sedangkan gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Ya, benar sekali. Terima kasih, Dayu. Tepuk tangan dulu untuk Dayu. Ya, minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, itu disebut dengan gagasan pokok. Karena kalimat tersebut merupakan ide utama dari paragraf yang ada di sini. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi.
selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk menggambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar SPBU Gambar poster, poster hemat energi. Ya, bisa gambar poster hemat energi. Nah, sekarang Ibu ingin meminta kalian untuk membuat gambar lalu menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Ibu berikan kalian waktu 20 menit ya. Baik, Bu. Ya, Ibu. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, Sudah, Ibu. Sudah, Adi sudah, Dayu sudah, Pande sudah? Sudah, Bu. Sudah. Krishna sudah? Lagi sedikit, Bu. Kalau Sinta? Sama, Bu, masih lagi sedikit. Tunggu dulu. Sembari menunggu Sinta dan Ilo, Ibu mulai bisa ya. Coba dari Pande, mana gambarnya? Coba diperlihatkan. Dan diceritakan ke teman-temannya ya, Pande. Ya, apa itu yang Pande gambar? Silahkan dihidupkan dulu mikrofonnya, Pande. Saya menggambar poster ajakan bersepeda, Bu. Ya, coba diperlihatkan ke kameranya dulu, Pande. Wah, bagus Kelihatan. sekali ya anak-anak gambarnya Pande. Siapa yang setuju? Ya, Iya. Ya, Bu. Pande mengajak teman-temannya untuk menghemat BBM dengan mengajak teman-teman untuk bersepeda ya. Ya, Bu. Iya, terima kasih Pande. Nah, Sudah bagus bersepeda. sekali gambarnya ya. Nanti kalau ada pensil warna di rumahnya bisa ditambahkan warna ya. Ya, Bu. Selanjutnya silahkan untuk dia. Dia siap? Siap. Silahkan dihidupkan mikrofonnya. Iya, dia itu gambar apa? Waduh, cantik sudah berwarna ya. Bisa dijelaskan ke teman-temannya. Gambar orang menggunakan Ya, mobil secara bisa diulang dia? mengendarai mobil. Satu mobil itu berbanyak, jadi mengurangi penggunaan kendaraan dan akibatnya mengurangi penggunaan BBM, Ibu. Ya, baik sekali ya poster dari dia. Di dalam satu mobil digunakan untuk banyak orang agar tidak membuang-buang bahan bakar minyak ya. Terima kasih dia. Selanjutnya silahkan Dayu siap? Bu, saya malu gambar saya jelek. Tidak apa-apa, kan kita masih belajar. Yang penting Dayu sudah berniat untuk mengajak teman-temannya menghemat energi bahan bakar minyak. Silakan ditunjukkan ke kamera. Ya, sudah bagus, tidak apa-apa. Itu gambar apa? Isi mobil. Ceritanya Ini kan ada gambar, terus mobil itu kan memerlukan bahan bakar. Ya. Jadi mobil itu kalau misalnya menggunakan mobil itu juga bisa menyebabkan polusi dan bahan bakarnya juga akan habis. Jadi di sini saya tulis menghabiskan energi, no. Terus habis itu yang ini ada dua sisi. Yang ini saya mengajak jika berpergian tidak terlalu jauh bisa berjalan kaki. Jadi lingkungan di sekitar tetap asri. Di sini ada tulisan menjaga dan menghemat energi, yes. Seperti itu. Ya,
hebat. Pintar Dayu menjaga dan menghemat energi. Yes. Ya, kalau misalnya bepergian untuk membeli jajan di warung, tidak apa berjalan kaki kan lebih sehat ya. Terima kasih Dayu. Selanjutnya Adi Dharma siap? Silahkan Adi. Waduh, mobil sama juga ya. Apa itu? Coba dibaca Adi. Saya mengajak untuk orang-orang memakai transportasi umum buat mengurangi polusi dan untuk menghemat bahan bakar, Bu. Ya, bisa juga kalau bepergian ke tempat yang jauh menggunakan transportasi umum, kata Adi ya, untuk menghemat bahan bakar. Terima kasih Adi, gambarnya sudah baik. Ya, silakan dari Iluh atau Sinta, siapa yang mau bercerita? Terlebih dahulu. Saya, Bu. Boleh Sinta, silahkan. Gini, Bu. Waduh, colorful ya, sangat berwarna. Coba diceritakan. Ini kalimat ajakannya ayo hemat BBM. Nah, di mana ini kan mobil-mobil yang lewatin kantor-kantor itu, Bu. Jadi lebih baik masyarakat kita menggunakan transportasi umum daripada menggunakan kendaraan pribadi, Bu. Ya, kalau misalnya kita di perkantoran, agar terhindar dari macet bisa menggunakan transportasi umum ya. Terima kasih Sinta. Silahkan Krisnayanti, sudah siap? Ya, Bu. Ya. Silahkan Krisna, menggambar apa? Dihidupkan mikrofonnya dulu. Sudah, Bu. Ini, Bu. Ya, gambar apa itu? Ini gambar bumi. diceritakan. Ya, kenapa buminya? Ya, sedih karena minyak buminya terus diambil untuk bahan bakar Minyak. untuk memenuhi kehidupan. Itu nanti kalau misalnya semua minyak buminya dipakai, nanti buminya sedih, Bu. Oh gitu. Jadi ajakannya Iluh gimana? Jadi ajakannya, ayo kita hemat energi untuk masa depan bumi kita. Iya, terima kasih. Benar sekali Iluh ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Sudah bagus-bagus sekali gambarnya ya. Jangan lupa untuk dikirimkan melalui WhatsApp grup kelas kita ya. Ibu tunggu nanti. Selanjutnya yaitu Ibu akan mengajak kalian menonton sebuah video. Silakan disimak ya videonya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi minyak bumi. Menurut ahli geologi dan perminyakan, minyak bumi berasal dari makhluk hidup, hewan dan tumbuhan yang tertimbun atau terendapkan selama ratusan juta tahun lalu di bawah permukaan bumi. Pada awalnya, makhluk hidup ini terletak di atas permukaan bumi. Lalu, seiring dengan berjalannya waktu, tumpukan makhluk hidup tersebut tertimbun oleh lapisan-lapisan lain karena proses terbawa angin atau air. Tumpukan ini mengendap pada kedalaman yang cukup dalam, bahkan bisa mencapai kedalaman belasan atau puluhan kilometer di bawah permukaan bumi. Setelah tumpukan makhluk hidup ini terendapkan di bawah permukaan bumi, cikal bakal terbentuknya minyak bumi mengalami pemanasan dari dalam bumi. Perlu anak-anak ketahui bahwa bumi kita ini terdiri dari beragam lapisan. Di bawah lapisan tersebut terdapat sumber panas yang luar biasa, yakni inti bumi. Akhirnya tumpukan makhluk hidup mengalami pemanasan dari dalam bumi sendiri. Makin dalam posisi endapan itu berada, maka cikal bakal minyak bumi ini cenderung mendapatkan panas yang besar. Akhirnya minyak bumi ini dapat menjadi minyak yang banyak dicari oleh ahli geologi
geofisika, dan perminyakan untuk dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan bakar mobil atau pesawat terbang. Proses eksplorasinya bisa berada di daratan ataupun di lepas pantai. Selanjutnya minyak bumi tersebut diolah melalui berbagai tahapan untuk menghasilkan bahan bakar, gas, biji plastik, dan aspal. Karena terbentuknya minyak bumi ini dalam waktu yang cukup lama, sehingga manusia mustahil untuk menciptakan minyak bumi, sehingga penggunaannya perlu dilakukan penghematan. Minyak bumi ketika digunakan sebagai bahan bakar memiliki kelemahan, yakni menghasilkan gas buang yang dapat mencemari udara. Sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Nah, apakah anak-anak sudah menyimak videonya tadi? Ya, Bu. Baik, kegiatan selanjutnya yaitu ayo membaca. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membaca? Silahkan. Krisna ya. Ayo Krisna. Paragraf 1-nya Krisna, paragraf 2-nya Dayu, paragraf 3-nya Adi Dharma ya. Silahkan. Baik, Bu. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Sudah, Bu. Baik, lanjut Dayu. Baik Ibu, minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Sudah Ibu. Selanjutnya Adi. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah mengimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Baik, terima kasih untuk Krisnayanti, Dayu, dan Adi Dharma ya. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi. Kalian bisa mengirimkan hasil diskusinya ke WhatsApp grup ya. Silahkan disimak dulu baik-baik pertanyaannya. Ibu akan kirimkan ulang ke WhatsApp grup. Baik, Bu. Ya, silahkan didiskusikan. Ibu berikan waktu selama 15 menit ya. Baik Bu. Baik anak-anak, Ibu sudah melihat hasil diskusi kalian sudah baik semuanya ya. Apakah ada yang mau memberikan pendapatnya kepada teman-temannya secara langsung melalui video ini? Melalui Zoom? Siapa yang ingin menjawab nomor 1? Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pertanyaan tersebut? Berikan beberapa contoh. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Silahkan Sinta. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Maksudnya adalah kita sebagai warga negara sudah dijamin oleh negara mempunyai hak untuk bisa memanfaatkan minyak bumi untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Misalnya kita menggunakan bensin untuk berkendara motor, mobil, genset, dan lain-lain. Kita diperbolehkan menggunakan itu semua tanpa adanya larangan dari pihak manapun termasuk negara. Misalnya menggunakan bensin untuk kendaraan bermotor, menggunakan solar untuk menghidupkan diesel, menggunakan bensin atau pertalite untuk menghidupkan genset, Bu. Baik sekali jawabannya dari Sinta ya. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Ilo. Bagaimana pendapatnya? Di mana salah satu contohnya yaitu kita bisa mencuci pakaian dengan mesin cuci, di mana alasannya mencuci pakaian dengan mesin cuci termasuk
termasuk secara tidak langsung kita menggunakan energi minyak bumi. Karena mesin cuci menggunakan listrik, sedangkan energi listrik yang dihasilkan dari mesin yang bahan bakarnya minyak. Sedangkan minyak berasal dari minyak bumi. Yang kedua yaitu contohnya seperti kita berangkat sekolah menggunakan motor. Alasannya yaitu berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor terkadang diperlukan karena jarak sekolah dari rumah jauh. Sepeda motor adalah kendaraan mesin yang menggunakan bahan bakar minyak seperti bensin, pertama, premium, pertalite. Nah, semua bahan tersebut berasal dari minyak bumi. Ya, baik, terima kasih Krisna. Untuk pertanyaan nomor 2, ada yang bisa menjawab? Apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Saya Ibu. Ya, silahkan Adi Dharma itu ya? Ya, Bu. Ya, silahkan Adi diberi tahu pendapatnya. Ya, nomor 2 itu pertanyaannya, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Jawaban saya yaitu yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya adalah kemungkinan besar akan terjadi gejolak dalam kehidupan masyarakat. Jika gejolak dibiarkan terus-menerus, dikhawatirkan akan semakin membuat kekacauan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya, hal ini juga akan memicu rasa ketidakpercayaan masyarakat atau warga negara terhadap pemerintah yang akan berimbas dengan kekacauan keseimbangan antar hak dan kewajiban seorang warga, sehingga kemungkinan besar masyarakat akan hancur terhadap kewajibannya sebagai warga negara. Bu. Ya, baik, terima kasih Hadi jawabannya. Untuk nomor 3, siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Saya Bu. Silahkan Dayu. Kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Bagaimana pendapatnya Dayu? Maksud dari pernyataan kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi adalah kita harus menggunakan minyak bumi sedikit mungkin. Lalu kita juga harus menghematnya, bisa karena minyak bumi adalah sumber energi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga kita harus menghematnya dan ketersediaannya itu terbatas. Contoh kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi itu berjalan kaki ketika berpergian dengan jarak yang dekat, menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi, menggunakan sepeda, mengurangi penggunaan kantong plastik dan diganti dengan tas belanja, terus menggunakan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Baik, Sekian, terima Ibu. kasih Dayu. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 dan nomor 5 bisa kita lanjutkan di diskusi WhatsApp grup ya anak-anak ya? Ya, baik. Nah, selanjutnya tadi siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan yang sudah kita lakukan tadi? Kita sudah melakukan hal apa saja ya? Sudah banyak sepertinya yang dilakukan. Siapa yang ingin menjawab? Silakan dia. Ya. Tadi kita sudah belajar tentang kewajiban dan hak untuk menggunakan minyak bumi.
Nah, hak itu seperti menggunakan minyak bumi seperti untuk bahan bakar kendaraan, kemudian digunakan sebagai pembangkit listrik sehingga kita bisa menggunakan barang di rumah dengan listrik yang tersedia. Dan kewajiban yang dilakukan adalah sebagai warga negara kita berkewajiban untuk menjaga minyak bumi itu agar tetap tersedia dalam waktu yang panjang, sehingga kita harus menghemat penggunaan minyak bumi seperti menghemat dengan cara menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Jika berpergian di yang dekat, lebih baik jalan kaki atau menggunakan sepeda, serta mengurangi penggunaan listrik jika memang tidak diperlukan. Nah, di pembelajaran juga ada kegiatan membuat poster untuk mengajak orang-orang menghemat menghemat minyak bumi. Menghemat minyak bumi, ya. Benar jawabannya Diah Mahendri tadi ya. Dan juga kita tadi sudah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah teks. Ya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan. Terima kasih kalian sudah sangat aktif dalam berdiskusi di WhatsApp group, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Semoga kalian sudah pahamnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Ya, sebelum menutup pembelajaran, Ibu berpesan untuk kalian selalu menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker jika bepergian, dan mencuci tangan. Dan ingat selalu untuk makan makanan yang sehat ya, semoga kita bisa dapat berkumpul kembali di sekolah. Baik, siapa yang ingin memimpin doa penutup? Silakan, Krisna. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Silahkan meninggalkan Zoom meeting ini. Jangan lupa dikirim ya fotonya. Dadah. Baik, Bu. Dadah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.